Kepada tamu undangan dan hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan mengikuti acara wisuda dan pelantikan daring Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Mari kita satukan pandangan untuk mengikuti seluruh rangkaian dengan tertib dan hikmat. Kami mohon kepada hadirin yang berada di dalam ruangan Zoom untuk tidak mengaktifkan mikrofon, tidak mengambil gambar atau video selama prosesi berlangsung. Adapun jumlah wisudawan wisudawati yang mengikuti wisuda sebanyak 119 peserta. Halaman keduanya kamu dulu, halaman kedua aku hilang. Dari Auditorium Platinum Butik Hotel Kebayoran Jakarta, pelantikan dan pengambilan sumpah perawat Akademi Keperawatan Pelni Jakarta, upacara segera dimulai. Seluruh hadirin, wisudawan wisudawati dimohon untuk berdiri. Kepada direktur, para wakil direktur, dan ketua program studi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pelni Jakarta memasuki ruangan. Senat Akademika Akademi Keperawatan Pelni Jakarta memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembukaan sidang terbuka oleh Senat Akademika.
kepada pimpinan sidang Ibu Buntar Handayani SKP MKep MM, dipersilakan untuk membuka sidang. Sidang terbuka. Senat Akademika, Akademi Keperawatan Pelni Jakarta, pada hari Selasa, 3 November 2020, dinyatakan dibuka. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Akbar, dan Mars Akademi Keperawatan Pelni Jakarta diikuti oleh seluruh hadirin. Para hadirin dimohon berdiri. Meningkatkan
ikut membangun bangsa dan negara, tingkatkan semangat belajar untuk melayani sesama. Dalam tubuh sehat ada jiwa sehat, modal utama dalam pembangunan. Akademi Perawatan Pelni menempa diri para pemuda, belajar ilmu keperawatan untuk mengabdi pada negara. Akademi Keperawatan Pelni ikut membangun bangsa dan negara, tingkatkan semangat belajar untuk melayani sesama. Dalam tubuh sehat ada jiwa sehat, modal utama dalam pembangunan. Akademi Perawatan Pelni menempa diri para pemuda, belajar ilmu keperawatan untuk mengabdi pada negara. Seluruh hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta, Profesor Dr. Agus Tiobudi MSc. Kami hormati Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Manusia, Dr. Rita Anggraini MPH. Kami hormati Ketua Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan Regional 3 Provinsi DKI Jakarta, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Tati Setiarini SKP MKes, Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jajang Rahmat Solihin, Nurse MKep Spesialis Keperawatan Komunitas. Kami hormati Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelni Jakarta, Bapak Kartobi SE. Kami hormati Kepala Rumah Sakit Pelni Jakarta, Dr. Dewi Van Kuning Dia Fitriana MPH. Kami hormati Ketua Yayasan Samudra Apta, Bapak Ahmad Samdani MPH. Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Indra Jaya Permana, Ahli Madya Keperawatan. Kami hormati para rohaniawan. Kami hormati para Direktur Akademi Keperawatan Wilayah DKI Jakarta. Kami hormati Direktur, para wadir, Ketua Prodi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Kami hormati para dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Kami hormati Ketua Iluni. Kami hormati perwakilan Senat Mahasiswa Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Kami hormati para wisudawan-wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan acara wisuda dan pelantikan hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, kami atas nama Panitia Penyelenggara mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara wisuda dan pelantikan Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh pemuka agama Islam. Dr. Andes Haji Nyadin MM, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya membaca doa menurut syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini ya Allah kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka wisuda, pelantikan dan angkat sumpah para perawat Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Doa kami kepadamu ya Allah, semoga rangkaian acara ini berjalan dengan baik, lancar, selamat dalam lindungan-Mu ya Allah. Semoga para perawat yang diwisuda hari ini adalah perawat-perawat terbaik, perawat-perawat yang amanah, perawat-perawat yang profesional. Semoga ya Allah, kehadiran para perawat di tengah-tengah masyarakat Indonesia makin maju, masyarakat Indonesia makin kuat, masyarakat Indonesia makin sehat. Ya Allah, jauhkan dan hindarkan kami dari segala penyakit, dari segala wabah, dari segala virus. Anugerahkan kepada kami ya Allah keselamatan, kepanjangan umur, kekuatan, dan kesehatan lahir dan batin. Akhir permohonan kami kepadamu ya Allah, semoga ke depan Akademi Keperawatan Pelni Jakarta makin jaya, makin eksis, makin maju dan makin sukses di bawah lindungan dan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andes Haji Nyadin. Acara selanjutnya, laporan pendidikan oleh Direktur Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Kepada yang terhormat Ibu Buntar Handayani, SKP MKEP MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta,
Profesor Dr. Agus Setiobudi, MSc. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Dr. Rita Anggraini, MKM. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan Regional 3 Provinsi DKI Jakarta, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Tatik Setiarini, SKP MKes. Yang kami hormati Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jajang Rahmat Solihin, Nes MKep, Spesialis Keperawatan Komunitas. Yang kami hormati Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelni Jakarta, Bapak Kartobi, SE. Yang kami hormati Kepala Rumah Sakit Pelni Jakarta, Dr. Dewi Fahruningtyas Fitriana, MPH. Yang kami hormati Ketua Yayasan Samudra Apta, Bapak Ahmad Samdani, SKM, MPH. Yang saya hormati Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Indra Jaya Permana, Ahli Madya Keperawatan Eskep. Yang saya hormati para rohaniawan, yang saya hormati para wadir, Kaprodi, Akademik Perawatan Pelni Jakarta. Yang saya hormati para dosen, para tenaga pendidikan, dan seluruh sivitas Akademik Perawatan Pelni Jakarta. Yang saya hormati Ketua Iluni Akademik Perawatan Pelni Jakarta. Yang saya hormati perwakilan Senat Mahasiswa Akademik Perawatan Pelni Jakarta. Yang saya hormati dan khusus untuk para wisudawan dan wisudawati berserta keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan ridhonya, sehingga pada pagi hari ini, di tengah segala keterbatasan karena pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul secara daring dan luring dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar Akademik Perawatan Pelni Jakarta, yaitu wisuda, pelantikan dan angkat sumpah mahasiswa wisudawan dan wisudawati angkatan ke-22 Akademik Perawatan Pelni Jakarta tahun akademik 2019-2020. Periode November 2020 dalam keadaan sehat, berbahagia, dan penuh optimisme menyambut masa depan yang gemilang. Selanjutnya, sholawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan almarhum Nabi Muhammad SAW, panutan kita sepanjang zaman yang telah membawa dunia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Sebuah kehormatan bagi kami dapat memberikan sambutan dengan hangat kepada para hadirin semuanya, khususnya kepada para orang tua yang akan turut menyaksikan prosesi wisuda Ananda tercinta. Segala persiapan untuk momen spesial seremoni wisuda ke-22 angkatan 22 ini telah dilakukan dari jauh-jauh hari. Terutama kami ucapkan kepada seluruh panitia wisuda yang telah mempersiapkan dengan baik. Namun, prosesi wisuda secara langsung harus kita urungkan demi kebaikan bersama karena era pandemi ini. Jadi wisuda ini kami lakukan secara luring dan daring. Jadi mohon maaf, tidak semua para wisudawan wisudawati bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Ada beberapa perwakilan dengan tidak mengurangi rasa hormat
Mudah-mudahan semuanya bisa berbahagia pada pagi hari ini. Hadirin dan para wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, pada hari ini merupakan kebahagiaan bagi wisudawan dan wisudawati dan Sivitas Akademika, Akademi Keperawatan PELNI Jakarta, di mana jumlah wisudawan dan wisudawati pada pagi hari ini adalah sejumlah 11 wisudawan dan 108 wisudawati yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan SK Yudisium nomor 06/SK Direktur Akper /8 Romawi /2020 dari 119 wisudawan yang mendapatkan peringkat dari kelas A terbaik. Pertama adalah atas nama Tika Dwi Lestari dengan IPK 3,80 dan terbaik kedua Ike Maiswaro dengan IPK 3,72. Kelas B terbaik, pertama atas nama Indah Rizky Handayani dengan IPK 3,72 dan terbaik kedua Windu Pancaning Hastuti dengan IPK 3,67. Selamat untuk para wisudawan terbaik. Dan perlu kami sampaikan, wisudawan hari ini adalah sepanjang sejarah angkatan pertama sampai angkatan 22 adalah peserta yang terbanyak. Hadirin dan para wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, Akademi Keperawatan PELNI dimulai dari pendidikan SPR 9 angkatan, SPK 17 angkatan, dan konversi menjadi Akademi Keperawatan PELNI Jakarta sejak 8 Februari 1996 sudah meluluskan angkatan ke-22 dengan sejumlah wisudawan 1.419 wisudawan atau lulusan. Jadi sudah tidak lagi sedikit dari kami para wisudawan sudah bekerja baik di internasional maupun di Indonesia. Terutama yang terbanyak adalah di Rumah Sakit PELNI sendiri. Bagi kami dalam mengelola Akademi Keperawatan PELNI Jakarta, sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan, kami dituntut untuk selalu berkembang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak yang sudah membacakan doa. Kami terima kasih, mudah-mudahan doa Bapak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kami, Yayasan Bapak Ahmad Sandani, sudah mempunyai rencana Pak. Jadi kami ingin berubah kelembagaan menjadi Institut Teknologi Kemaritiman dan Kesehatan PELNI. Karena memang kami harus pendidikan tinggi itu harus merger untuk mengurangi jumlah pendidikan tinggi di Indonesia hampir 5.000. Dari Kemenristekdikti maupun Kemendikbud akan dikecilkan minimal menjadi 2.000 perguruan tinggi di tahun 2025. Jadi perguruan tinggi yang seperti kami yang hanya satu prodi, kalau tidak berubah kelembagaan diharuskan merger dengan pendidikan tinggi yang lain. Jadi kami tidak punya teman merger, makanya dari Ketua Yayasan mempunyai roadmap bahwa kami harus berubah kelembagaan menjadi institut yang kami rencanakan, Institut Teknologi Kemaritiman dan Kesehatan, karena memang kami mempunyai latar belakang di bawah PT PELNI dan kemudian kami di bawah PT Rumah Sakit PELNI. Kemudian kami saat ini adalah bergabung di seluruh rumah sakit di bawah BUMN. Jadi layak kami sudah konsultasi waktu itu dengan LL Dikti, Bu Ilah, untuk berubah yang paling cocok adalah institut. Karena kami baru Akademi Keperawatan, tidak mungkin berubah menjadi universitas. Itu yang akan kami rencanakan. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2000 ini di akhir bulan November kami akan memasukkan proposal untuk berubah kelembagaan. Untuk SDM, otomatis kami juga harus memenuhi kualitas dan kuantitas. Pada tahun 2018, kami sudah akreditasi ulang untuk program studi
alhamdulillah mendapatkan nilai peringkat B. Kemudian kami sedang mempersiapkan untuk akreditasi perguruan tinggi, mohon doanya, kami mempunyai target juga B. Kami introspeksi diri, tidak mungkin targetnya A dulu atau unggul. Kami targetnya B, tapi mudah-mudahan B-nya adalah B yang memuaskan. Kemudian dari segi SDM kami juga harus patuh terhadap aturan. Rasio dosen dan mahasiswa, alhamdulillah kami masih 1 dibanding 23 dengan aturan 1 dibanding 30. Kemudian tenaga kependidikan dibandingkan mahasiswa, kami 1 dibanding 39 dengan standar aturan 1 dibanding 50. Jadi alhamdulillah kami masih berusaha untuk membuat akademik perawatan ini dikelola dengan kualitas tanpa meninggalkan kuantitas. Kemudian jumlah mahasiswa akademik perawatan PELNI di 4 tahun belakangan ini di era banyak institusi khususnya keperawatan D3 sulit mendapatkan mahasiswa, alhamdulillah atas izin dan ridho Allah justru kami mahasiswanya meningkat drastis. Sehingga pada angkatan ini adalah angkatan yang terbanyak dengan jumlah mahasiswa di 2019 dan 2020 kami mempunyai semua mahasiswa adalah 311 mahasiswa. Dan ini memang kenapa kami harus menambahkan SDM, karena harus dipenuhi rasio dosen dan mahasiswa. Kalau tidak terpenuhi rasio dosen dan mahasiswa 1:30 tadi, langsung di-cut beasiswa, di-cut hibah dari Kemendikbud. Aturannya seperti itu, makanya kami berusaha untuk memenuhi SDM yang sesuai berkualitas dan kuantitasnya. Kurikulum kami menggunakan kurikulum 2014 dengan unggulan akademik perawatan prodinya adalah di asuhan keperawatan psikososial setelah kami melaksanakan unggulan asuhan keperawatan kritis. Kalau untuk perguruan tingginya Akademi Keperawatan PELNI Jakarta kami mempunyai unggulan adalah palliative care bertaraf internasional pada tahun 2041. Untuk menilai kualitas sebuah pendidikan, kami pun berusaha. Saat ini ada UKOM, uji kompetensi. Kami berusaha karena saat pertama kali ada UKOM, kami masih akreditasinya C. C itu dengan standar nasional lulus 40% saja sudah baik. Tapi kami untuk uji kompetensi pertama 2014 kami sudah lulus 77%. Kami berusaha meningkatkan, tidak mau menerima bahwa akreditasi kita C berarti layak kalau UKOM-nya nilainya adalah sesuai dengan standar nasional. Kami berusaha memperbaiki, tahun 2015 kami lulus 83% untuk UKOM-nya. Naik lagi, pada tahun 2017 kami berusaha untuk naik lagi, alhamdulillah akreditasi kami masih C, tapi sudah bisa lulus 92,50% untuk UKOM-nya. Terus kemudian kami kejar lagi 2018. Alhamdulillah saat kami akreditasi program studi, kami pun lulus UKOM yang memang tertinggi di akademik perawatan dengan lulus 98,50%. Bahagia lulus 98,50%, tapi kami sangat sedih karena hanya 1 orang yang tertinggal yang tidak lulus, tapi alhamdulillah saat ini sudah lulus. Nah, kemudian tahun 2019 karena jumlah mahasiswa kami banyak, 98 juga, kami targetkan untuk bisa paling tidak sama 2018, tapi alhamdulillah belum dapat izin dan ridho Allah, kami masih tetap 96,6%, ada 3 orang yang memang harus ulang UKOM. Tapi alhamdulillah saat ini juga sudah lulus. Ya, untuk yang 2020, putra-putri kami ini para wisuda dan wisudawati baru UKOM saat tanggal kemarin ya? Tanggal 24. Jadi sedang menunggu hasil UKOM. Nah, ini dari lulusan yang 116 ini mudah-mudahan target kami memang bisa lulus sama paling tidak dengan 96,6%. Karena makin banyak mahasiswa, bukan kami tidak percaya akan lulus 100%, tapi kita realistis. Sehingga target kami adalah lulus 96,6% atau di atasnya. Paling tidak sama dengan 2018,
98,50%. Nah, untuk serapan lulusan, kami mengelola pendidikan ini tidak hanya yang penting mahasiswa banyak, diolah, kemudian terserah mereka mau kerja di mana. Kami tidak. Kami berpikir, terutama dari ketua yayasan ini, bahwa harus kita punya tanggung jawab yang besar sebagai pengelola pendidikan, berani menerima mahasiswa, berani mengolah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang seharusnya, dan berani menempatkan punya kerjasama dengan serapan-serapan yang akan menyerap lulusan. Alhamdulillah kami adalah rata-rata lulusan kami terserap adalah 0 bulan. Artinya mereka belum lulus sudah diserap, karena memang biasanya rumah sakit yang kerjasama dengan kami, mereka naik semester 6 sudah merekrut mereka. Jadi mereka sudah tahu akan bekerja di mana. Tapi dengan adanya regulasi yang baru dari PPNI dan dari Depkes bahwa mahasiswa bekerja harus sudah mempunyai STR, ini yang membuat kami tidak bisa mempercepat atau sistem rekrutmen, karena rumah sakit wajib menerima perawat yang sudah mempunyai STR. Untuk mendapatkan STR, para wisudawan dan wisudawati ini harus lulus uji kompetensi. Syarat Serkom, sertifikat uji kompetensi, akan menjadi syarat untuk pengurusan STR. Yang kedua adalah ada syarat satu lagi adalah angkat sumpah. Jadi naskah sumpah yang saat ini adalah menjadi syarat ke-9 untuk mendapatkan STR, di samping yang lain-lain. Sehingga kami berusaha untuk mengadakan pelantikan dan angkat sumpah wisuda pada hari ini untuk dengan cepat agar mereka nanti setelah UKOM-nya lulus, Serkomnya lulus, bisa langsung mengurus STR sehingga mereka bisa bekerja di rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang mereka inginkan. Tapi kami sudah tetap mempunyai kerjasama dengan rumah sakit yang memang akan kami berusaha untuk menyerap para lulusan dan wisudawan setelah mendapatkan STR. Untuk sarana prasarana, alhamdulillah kami selalu berusaha untuk memenuhi standar karena memang kita diakreditasi dan dievaluasi setiap tahun oleh LLDikti sebagai lembaga pelayanan pendidikan tinggi di wilayah kami. Dan juga insya Allah dengan kami berencana menjadi Institut Teknologi Kemaritiman dan Kesehatan Pelni, kami disupport oleh PT Pelni atas usaha Yayasan Samudra Apta, terutama ketuanya, bahwa kami diberikan gedung yang tidak jauh dari sini insya Allah, yaitu di gedung Kemayoran Pelni, gedung Pelni di Kemayoran di Jalan Angkasa, yang ada 11 lantai, yang dulunya adalah sebagai tempat pembelian tiket dan pengambilan gaji, saat ini menjadi insya Allah diserahkan ke kami untuk menjadi pusat pendidikan dan pelatihan, training center kemaritiman dan kesehatan Pelni, juga Institut Teknologi Kemaritiman dan Kesehatan Pelni. Mohon doanya, mudah-mudahan semua kami berusaha, 99% adalah ridho dan izin Allah, usaha kami hanya 1%. Kami berusaha apapun, kalau Allah tidak mengizinkan, insya Allah tidak akan ada yang bisa terjadi. Jadi pada kesempatan ini kami mohon support dukungannya baik dari regulasi pemerintahan, dari PT Pelni, PT Rumah Sakit Pelni, dan yayasan yang akan berjuang untuk terrealisasinya apa yang menjadi program kami. Hibah, memang kami hibah tahun 2016 kita mendapatkan hibah. Kami mengajukan kembali 2020, ternyata kami belum juga mendapatkan karena memang bergantian. Karena banyak sekali ribuan yang mengajukan seluruh Indonesia, jadi insya Allah itu bergantian untuk yang lebih prioritas menurut tim penilai dari Kemendikbud. Kemudian kami juga berusaha untuk mencarikan beasiswa. Nah, alhamdulillah saat ini beasiswa semakin tahun semakin meningkat. Nah, beasiswa ini memang Bapak, Ibu, dan para orang tua mahasiswa mulai tahun 2017 sudah tidak ada lagi beasiswa bantuan. Adanya adalah beasiswa prestasi. Yang tadinya kami bisa mendapatkan beasiswa sampai 35 orang, karena hanya yang berprestasi, maka
kami dari 2017 masih 20 orang yang mendapatkan beasiswa, kemudian 2018 11 yang mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud, dan 2019 masih 15 orang yang mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud. Dan alhamdulillah ada beasiswa DKI, syaratnya adalah yang KTP-nya DKI. Nah, ini setiap tahun juga meningkat. 2017 13 orang mendapatkan beasiswa DKI, 2018 15 orang beasiswa DKI, dan tahun 2019 28 orang beasiswa DKI. Dan untuk tahun 2020 kami mendapatkan informasi untuk beasiswa DKI di calling dong dulu, sehingga yang mendapatkan beasiswa adalah yang sudah mendapatkan ongoing. Jadi kami masih 9 orang karena yang banyak kan sudah lulus ini. Mudah-mudahan ada dengan pandemi ini semuanya dikurangin, semuanya berubah, tapi tidak apa-apa. Masih mendapatkan kuota 9 orang yang masih ongoing mendapatkan beasiswa DKI. Mudah-mudahan setelah pandemi masih ada perubahan, di semester berikutnya bisa mengajukan. Karena beasiswa DKI itu bisa diajukan tiap semester. Untuk suatu institusi perguruan tinggi kami juga dituntut untuk kerjasama dalam dan luar negeri. Kami berusaha untuk bekerja sama dengan pihak Malaysia, Jepang, ya, kemudian Thailand, kemudian dengan Korea, dan alhamdulillah untuk tahun ini ada 4 orang yang akan pergi ke Jepang, Takamatsu, yang 2 orang adalah menyusul kakak kelasnya mendapatkan beasiswa untuk kuliah keperawatan lansia di Anabuki College Takamatsu. Tapi kalau yang 2 orang, Ana Sufiana dan Intan Permatasari adalah untuk langsung bekerja. Nah, kalau yang 2, Erlingga dan Rizky adalah beasiswa untuk kuliah di Takamatsu di Anabuki College. Karena kami memang masih akademi keperawatan, kami bekerja sama adalah yang apple to apple. Anabuki College dan Kagawa College adalah yang membawai 29 vokasi di Jepang. Kami akui tidak mudah untuk bisa bekerja sama dengan pihak Jepang. Sehingga kami alhamdulillah mendapatkan kepercayaan, tiap tahun 2 orang beasiswa masih dari akademik perawatan PELNI yang terpilih untuk menjadi mahasiswa di Takamatsu di Anabuki College. Selamat untuk Erlingga dan Rizky tahun ini, dan selamat berjuang untuk Ana Sufiana dan Intan Permatasari yang memang punya keinginan tinggi untuk bekerja di Jepang, dan kami mencoba menyalurkan melalui kerjasama yang memang sudah kerjasama dengan kami, sehingga orang tua pun percaya bahwa anaknya pergi ke Jepang pasti sudah melalui yang resmi. Karena kami kerjasama dengan Jepang, sudah kami lapor di Jepang waktu itu ke KBRI Jepang di Osaka, dan juga kami sudah lapor dengan LL Dikti bahwa kami punya kerjasama dengan Anabuki College, sehingga itu adalah resmi, ya, melalui pemerintah. Karena kami pergi ke Jepang adalah dengan pemerintah. Kemudian lulusan kami juga sudah ada 15 orang yang memang bekerja di Jepang, tapi hampir semuanya di Tokyo. Dan alhamdulillah dimulai dari angkatan 6, angkatannya Bu Elvira, itu adalah G2G, jadi memang melalui pemerintah. Setelah angkatan 6 Yaret bisa menunjukkan bahwa dia berprestasi, memudahkan adik-adik kelasnya untuk bekerja ke Jepang. Karena Jepang ini memang benar-benar bina trust, hubungan saling percaya itu nomor 1. Karena MOU itu tidak ada batas waktunya, batas waktunya adalah kepercayaan. Sehingga panjang, tidak seperti dengan negara lain ada 3 tahun, 5 tahun, dengan Jepang tidak ada batas waktunya. Kemudian prestasi akademik juga dituntut, tidak hanya prestasi-prestasi akademik tapi juga non-akademik. Alhamdulillah pada tahun 2017 siswi kami menjadi juara pencak silat tingkat Asia Pasifik. Kemudian juga kami mendapatkan tahun 2019 Bu ya, menjadi juara Taekwondo Nasional Kementerian Olahraga, mendapatkan medali emas dan medali perunggu. Salah satunya yang mendapat medali perunggu adalah wisudawan Bima. Selamat Bima ya, terima kasih untuk prestasinya.
Yang mendapatkan medali emas adalah Alia, sekarang baru naik tingkat 3. Kemudian kita mengadakan lagi mengikuti lomba juara taekwondo bertaraf internasional. Alhamdulillah kembali kita mendapatkan 4 orang mendapatkan medali perunggu semuanya, tingkat dan staraf internasional. Itu adalah juara-juara yang memang bisa kami raih untuk juara yang internasional. Di samping juara-juara yang nasional kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, hadirin yang kami hormati, para wisudawan dan wisudawati hari ini akan dicatat sebagai wisudawan dan wisudawati angkatan 22. Sehingga saudara sebentar lagi akan kami serahkan nanti kepada organisasi profesi PPNI setelah saudara diangkat sumpah, dilantik, kemudian disematkan PIN dan buku kode etik, saudara sudah resmi menjadi anggota profesi keperawatan, ya, profesi organisasi profesi perawatan nasional Indonesia. Akan kami serahkan bahwa saudara sudah resmi menjadi teman sejawat kami nanti. Jadi saudara sudah mengemban sebagai profesi perawatan, bukan lagi sebagai mahasiswa. Otomatis tuntutan dan tanggung jawabnya sudah berbeda. Kemudian nanti saudara juga setelah ikrar alumni akan diserahkan ke Ketua Ikatan Alumni bahwa saudara resmi menjadi anggota ILUNI, yaitu Ikatan Alumni Akademik Perawatan Pelni Jakarta, sejumlah 116 wisudawan. Para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, serta hadirin yang saya muliakan, mereka 116 lulusan dari kami yang akan bekerja, berjuang di garda paling depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, itu sangat berkaitan erat dengan kualitas tenaga keperawatan, karena 60% tenaga kesehatan adalah tenaga keperawatan. Dan kami mohon dengan perkembangan IPTEK juga, saudara saat ini lulus di D3, ini adalah baru awal. Walaupun saya ucapkan selamat, kami seluruh Sivitas Akper Pelni mengucapkan selamat atas wisuda dan wisuda pada pagi hari ini, tapi ini merupakan awal dari perjuangan saudara untuk menjadi profesi perawatan yang profesional yang akan menggantikan generasi kami di masa mendatang. Saudara bisa melanjutkan saat ini di ITKes nanti kita akan buka program NES. Kami berharap para alumninya akan memilih nurse pendidikan keperawatan di Institut Teknologi Kemaritiman dan Kesehatan Pelni menjadi tujuan utama. Setelah itu saudara mendapatkan gelar profesional, meningkatkan pendidikan menjadi S2 keperawatan. Dengan gelar magister keperawatan, ditambah lagi dengan 1 tahun saudara menjadi spesialis, kalau saudara menjadi fungsional. Tapi kalau saudara pengen di manajerial, itu saudara S2 keperawatan, manajemen keperawatan, saudara langsung S3 keperawatan. Bagi yang memang fungsional, ingin di peminatan anak, maternitas, seperti Bu Atun di spesialis jiwa, Bu Elvira dan Bu Ana spesialis anak, kemudian ada Pak Riki spesialis komunitas, kemudian Pak Kum yang membawa pedel itu adalah spesialis medikal bedah, tinggal saudara pilih ikut yang mana. Dan sekarang baru di UI buka ada S2 keperawatan onkologi. Kalau saudara masuk akan cocok dengan visi misi kita, yaitu palliative care di 2041 bertaraf internasional. Silahkan saudara memilih dari sekarang, jangan sekarang merasa sudah lega, sudah selesai beban kuliahnya, bukan, baru awal, baru embrio. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, dan yang paling saya hormati dan saya ucapkan terima kasih adalah kepada para orang tua yang sudah berjuang demi putra-putrinya. Kami tahu persis selama 3 tahun Bapak Ibu berjuang untuk putra-putrinya sehingga bisa duduk di pagi hari ini melaksanakan wisuda, pelantikan dan akad sumpah, bukan perjuangan yang ringan.
Sehingga kami memang ada kebijakan. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Ketua Yayasan yang sangat bijak. Kami beritahukan di sini, ada memang mahasiswa kami yang memang betul-betul tidak mampu membiayainya, dan kami berikan kesempatan untuk tetap kuliah sampai lulus hari ini, tidak kami pungut 1 peser pun biaya. Karena itu amanah. Tidak boleh kami memutuskan pendidikan mahasiswa masih semangat dan orang tua dengan alasan biaya. Karena sudah diatur di Permendikbud nomor 44, bisa kami ambil kebijakan dibebaskan dari biaya dengan perjanjian apakah mereka akan mengembalikan setelah bekerja dengan kemampuannya, atau akan kami berikan memang kebijakan sebagai beasiswa dari yayasan. Karena memang kami swasta murni, sehingga kami adalah harus berjuang mencari dana untuk operasional kami sendiri, dan untuk memajukan yang tuntutannya sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta-swasta yang memang bonafit. Dan mulai tahun ini kami juga memberikan beasiswa bidik misi, dan alhamdulillah kami berikan kepada yang tepat. Kami rapat dengan senat, dengan dewan dosen semua, siapa yang layak. Jadi putra dari salah satu karyawan kamilah yang mendapatkan hak untuk mendapatkan bidik misi, jadi akan dibebaskan biaya kuliah, bahkan akan mendapatkan tiap bulan bantuan dari pemerintah. Itu yang kami usahakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk laporan pendidikan, untuk saat ini kami sedang berjuang untuk memajukan Akper Pelni. Kami terima kasih tadi doanya, insya Allah mudah-mudahan diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya ucapkan selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Buntar Handayani. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta, Profesor Dr. Agus Setiobudi MSc, dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Manusia, Dr. Rita Anggraini MPH. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan surat keputusan kelulusan oleh Wakil Direktur 1 yang akan disampaikan oleh Elvira Awalia Rahmawati, Nurse MKEP Spesialis Keperawatan Anak. Kepada Ibu Elvira dipersilakan. Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Pelni Jakarta nomor 06/SK/Dir Akper /8 Romawi /2020 tanggal 31 Agustus 2020. Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Pelni Jakarta nomor 285/SK/Dir Akper /10 Romawi /2020 tanggal 3 Oktober 2020 tentang penetapan kelulusan program studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pelni Jakarta tahun akademik 2019-2020 genap. Menimbang bahwa dalam rangka evaluasi akhir program yang menyangkut proses belajar mengajar dan praktek, perlu dilaksanakan yudisium bagi mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pelni Jakarta dan perlu diterbitkan SK kelulusan mahasiswa.
mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Akademi Keperawatan PELNI Jakarta. Memutuskan, memperhatikan 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33-D-O-2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang penetapan Akademi Keperawatan PELNI Jakarta Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Samudra Apta di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Keperawatan PELNI di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Samudra Apta di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional. 2. Surat Keputusan Lampetekes Nomor 0224/Lampetekes AKR-DIP-4-2018 tanggal 14 April 2018 terakreditasi dengan peringkat B atau baik. Menetapkan. Pertama, menetapkan nama-nama mahasiswa sebagai peserta yudisium yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dari Akademi Keperawatan PELNI Jakarta. Kedua, memberi kewenangan penuh kepada panitia yudisium tersebut pada diktum kedua untuk mengumumkan secara resmi dan terbuka dalam sidang yudisium Akademi Keperawatan PELNI Jakarta tahun ajaran 2019-2020 genap sebagai tanda dan bukti resmi mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses akademik untuk menempuh dan memperoleh tanda gelar akademik ahli media keperawatan. Ketiga, daftar nama-nama mahasiswa yang merupakan hasil resmi yang telah diumumkan dalam sidang yudisium sebagaimana termaktub dalam diktum ketiga surat keputusan ini untuk selanjutnya menjadi data dasar pelapor dalam data feeder Pededikti ke portal Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi pada Kementerian Pendidikan di Jakarta selanjutnya, sekaligus merupakan data dasar pelaporan kepada LL Dikti Wilayah 3 untuk pelaksanaan wisuda terhadap seluruh mahasiswa yang bersangkutan. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. Lampiran surat keputusan Direktur Akademi Keperawatan PELNI Jakarta Nomor 06-Dir-Akper-8-Romawi-2020 tanggal 31 Agustus 2020. Daftar nama lulusan Akademi Keperawatan PELNI Jakarta tahun ajaran 2019-2020 nomor 1 Nirem 17001 nama lulusan Ade Yuelmelia Endah dan seterusnya. Lampiran surat keputusan Direktur nomor 285-SK-Dir-Akper-10 Romawi 2020 tanggal 3 Oktober 2020. Daftar nama lulusan Akademi Keperawatan PELNI Jakarta tahun ajaran 2019-2020 genap 1. Nirem 15002 nama Afif Ekarani. 2. Nirem 16024 nama Nada Siti Aulia Umaro. Akademi Keperawatan PELNI Jakarta, Direktur Buntar Handayani, SKP MM Mkep. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ibu Elvira Awalia Rahmawati. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pemindahan kuncir oleh Direktur Akademi Keperawatan Pelni Jakarta dan penyerahan salinan ijazah oleh Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pelni Jakarta kepada perwakilan lulusan diikuti oleh semua lulusan. Para wisudawan wisudawati Akademi Keperawatan Pelni Jakarta dan para orang tua dipersilakan berdiri. Para wisudawan wisudawati dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Kepada Direktur, para Wakil Direktur, dan Ketua Program Studi Diploma 3 Akademi Keperawatan Pelni Jakarta, kami persilahkan untuk berdiri. Arlo Ganda Aritonang, lahir Torganda 31 Oktober 1998, lulus dengan predikat memuaskan. Herawati, Serang, 11 November 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ike Maisaro, ahli media keperawatan, lahir Serang, 12 Mei 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indriana Lestari, ahli media keperawatan, lahir Jakarta, 8 Mei 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Intan Yuliana, ahli media keperawatan, lahir Jakarta, 12 Juli 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Khysyafatul Gita, ahli media keperawatan, lahir Jakarta, 31 Mei 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rizka Fauzia, ahli media keperawatan, lahir Pemalang, 22 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Tika Dwi Lestari, ahli media keperawatan, lahir Brebes, 4 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Hairunita Zahra, ahli media keperawatan, lahir Serang, 18 Maret 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dela Nurul Komariah, ahli media keperawatan, lahir Tangerang, 8 Desember 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Devi Silvana Mahli,
ahli media keperawatan. Lahir Jakarta 2 Desember 1997. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Eva Widianti, ahli media keperawatan, lahir Pamekasan 17 Juli 1997, lulus dengan predikat memuaskan. Indah Rizky Handayani, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 26 April 1999, lulus dengan predikat pujian. Megawati Putri Delima Nainggolan, lahir Lumban Nainggolan 20 Oktober 1999, lulus dengan predikat memuaskan. Windu Pancaning Hastuti, ahli media keperawatan, lahir Tangerang 15 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Zahara Rahma Utami, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 19 Desember 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ade Yuemelia Enda, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 30 Oktober 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Alivia Putri Hamim, ahli media keperawatan, lahir Gorontalo 1 Februari 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Amalia Khairunisa, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 6 Agustus 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ana Sufiana, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 28 Oktober 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Anissa Rumaisa Aziza, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 11 September 1999, lulus dengan predikat memuaskan. Astria Yuni Pratiwi, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 18 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Bima Nanda Pratama, ahli media keperawatan, lahir Tangerang 18 Mei 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Cika Adelia, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 21 Oktober 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Cita Indah Suci, ahli media keperawatan, lahir Brebes 22 Agustus 1994, lulus dengan predikat pujian.
Dara Praditya Kusuma, ahli media keperawatan. Lahir Bogor 26 Mei 1999, lulus dengan predikat pujian. Dede Juwita, ahli media keperawatan. Lahir Jakarta 30 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Della Damayanti, ahli media keperawatan. Lahir Sukabumi 6 September 1998, lulus dengan predikat pujian. Desinisfu Aini, ahli media keperawatan. Lahir Jakarta 20 Desember 1997, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Devi Julianti, ahli media keperawatan. Lahir Jakarta 8 Desember 1997, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Diki Juliansa, ahli media keperawatan. Lahir Jakarta 19 Juli 1996, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Diah Ayu Mutmainah, ahli media keperawatan. Lahir Jakarta 3 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Elis Nawangsi, ahli media keperawatan. Lahir Bogor 19 Juli 1997, lulus dengan predikat pujian. Ervinda Yunus, ahli media keperawatan. Lahir Medan 11 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Fatima Ajis Abdullah, ahli media keperawatan. Lahir Lebak 16 Agustus 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Febrian Wahyu Nur Cahyo, ahli media keperawatan. Lahir Jakarta 24 Februari 1997, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Vira Herlambang, ahli media keperawatan. Lahir Tangerang 2 Januari 1999, lulus dengan predikat pujian. Fitria Andiani, ahli media keperawatan. Lahir Jakarta 31 Oktober 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ida Aida, ahli media keperawatan. Lahir Sukabumi 1 September 1997, lulus dengan predikat pujian. Indah Pratiwi, ahli media keperawatan. Lahir Jakarta 9 Maret 1998, lulus dengan predikat pujian. Clarissa Putri Utami, ahli media keperawatan. Lahir Grobongan 14 Oktober 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Larasati, ahli media keperawatan. Lahir Jakarta 4 Juni 1999, lulus dengan predikat pujian. Liza Septiani, ahli media keperawatan. Lahir Jakarta 22 September 1999, lulus dengan predikat pujian.
Lucy Septiani, ahli media keperawatan, lahir Brebes 24 September 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Mega Nur Hasana, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 21 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nadia Anissa Febiana, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 4 Februari 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nadia Anwar, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 28 Desember 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nova Harisma, ahli media keperawatan, lahir Brebes 19 November 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nur Firdalila, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 10 Desember 1998, lulus dengan predikat pujian. Nur Asia Azhar, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 25 Oktober 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nurun Uswatun Hasana, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 11 Maret 1999, lulus dengan predikat pujian. Puji Lestari, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 20 November 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rahmi Zulfitriani, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 15 Juli 1999, lulus dengan predikat pujian. Rendra Saputra Tama, lahir Kudus 21 September 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rifanul Mawarda, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 21 Februari 1999, lulus dengan predikat memuaskan. Rizka Maulidina, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 25 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rojana, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 17 April 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Septi Rizky Arianti, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 6 September 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Siva Aurelia, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 21 Oktober 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sri Nur Cahyati, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 17 Februari 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Suci Aulia Ravena, ahli media keperawatan, lahir Tangerang 9 Desember 1999. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Surlina Indriati, ahli media keperawatan, lahir Semarang 10 Mei 1999, lulus dengan predikat pujian. Weni Kristila Webowo, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 2 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Windy Wulandari, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 3 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Yusnia Sari, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 5 November 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dwiki Firmansyah, ahli media keperawatan, lahir Kuningan 20 Januari 1999, lulus dengan predikat sangat